Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Yuika. By the way, ini adalah video pertama aku. Dan di video pertama ini, aku mau membahas film romantis dari Taiwan yang dirilis tahun 2011 berjudul You Are the Apple of My Eye. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh seorang pria yang sedang bersiap-siap untuk ke suatu acara. Lalu datanglah kedua orang temannya yang memintanya untuk segera bergegas. Pria itu pun memakan apel, lalu pergi. Scene berpindah ke tahun 1994. Pria ini bernama Ko Sinteng. Kita akan memanggil dia Koteng, biar ada gampang. Lalu dia pun bertemu dengan temannya yang bernama Subochun. Kita akan memanggil dia Boci. Juga satu orang yang gendut lagi makan yang bernama Aho. Dia lagi makan sampai makanannya jatuh gitu. Lalu film pun dimulai. Sesampainya di sekolah, ada yang ngelempar bola ke kepalanya Koteng. Itu adalah Sao, temannya. Lalu di kelas, kita akan diperlihatkan seorang gadis cantik, manis, lucu, imut, dan menggemaskan. Kayak aku, yang bernama Sun Chiayi. Dan satu orang temannya yang bernama Xia Wei. Lalu ada satu orang siswa yang datang terlambat. Dia adalah Gaibi, temannya Koteng. Pada saat upacara berlangsung, Boci, Sao, dan Koteng mengantuk, sehingga dia kena pukulan oleh gurunya. Jam pelajaran pun dimulai. Terlihat barisan yang paling belakang sedang gabut dan gak memperhatikan gurunya. Seperti Koteng yang memainkan pulpen, Boci yang menggali emas, Sao yang bermain sepatu, dan Gaibi yang melamun. Singkat cerita, Boci dan Koteng pun dihukum karena melakukan kesalahan di kelas. Di sini, Koteng dan Boci dihukum untuk duduk di depan. Koteng duduk di depan Sun Chiayi dan terlihat Sun Chiayi yang tidak menyukainya. Sun Chiayi adalah murid yang pintar dan sangat berprestasi di sekolah. Dia tidak menyukai Koteng duduk di depannya karena menurutnya, Koteng hanya akan mengganggu pelajarannya. Dan benar saja, pada saat jam pelajaran berlangsung, Koteng bermain-main dan mengganggu Sun Chiayi. Namun diabaikan oleh Koteng. Pada saat jam istirahat, Koteng mengganggu Xia Wei dan menanyakan mengapa semua gambar yang ia gambar botak. Sun Chiayi pun langsung datang dan meminta Koteng untuk tidak mengganggu Xia Wei. Di sini sangat terlihat kalau Sun Chiayi tidak menyukai Koteng. Jam pulang sekolah pun tiba. Terlihat Aho yang memperingatkan Koteng untuk tidak mengganggu Sun Chiayi lagi. Semua temannya Koteng sangat menyukai Sun Chiayi, seperti Gaibi ini, sehingga ia pun menunjukkan rasa sukanya kepada Sun Chiayi dengan menunjukkan sulapnya yang aneh. Lalu ada Sao yang menunjukkan skill main basketnya, namun gagal. Di antara semuanya, cara Aho lah yang paling berhasil untuk mendekati Sun Chiayi, yaitu dengan mengajaknya menonton konser. Boci pun punya cara tersendiri untuk mendekati Sun Chiayi, yaitu dengan cara memainkan suling di depan rumahnya pada malam hari. Pagi hari pun tiba. Ternyata di hari itu Sun Chiayi tidak membawa buku pelajarannya. Gurunya pun menyadari hal tersebut dan meminta siapa murid yang tidak membawa buku untuk berdiri. Koteng pun memberikan buku pelajarannya kepada Sun Chiayi dan dia pun berdiri. Akhirnya dia dihukum skor jam 10 putaran di luar. Sun Chiayi pun tersenyum melihat tulisan Koteng yang mengatakan bahwa dirinya cantik kalau tidak angkuh. Keesokan harinya, Sun Chiayi menghampiri Koteng yang sedang makan. Lalu dia pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Koteng. Namun Koteng menolaknya dan bilang bahwa rasa malunya sudah hilang. Karena sebenarnya Sun Chiayi ini orang yang baik, dia ingin membantu Koteng untuk memperbaiki nilainya. Sun Chiayi pun memberikan soal dan buku panduan kepada Koteng. Keesokan harinya pada saat diperiksa, ternyata jawaban Koteng banyak yang salah, dan Koteng mengatakan belajar sangat membosankan. Sun Chiayi pun menjawab itulah sebabnya cuma orang pintar yang akan berhasil. Xia Wei pun bingung mengapa Sun Chiayi mau membantu Koteng untuk belajar. Sun Chiayi pun mengatakan bahwa dia benci dengan orang malas yang sama sekali tidak sadar diri. Terlihat pada malam hari Koteng sedang belajar mengerjakan soal yang diberikan oleh Sun Chiayi. Pagi hari di sekolah. Seperti biasa, Gaibi menunjukkan atraksi sulapnya yang aneh.
Koteng pun datang dan Sen Chiai langsung memeriksa latihan Koteng. Karena banyak yang salah, Sen Chiai meminta Koteng untuk memperbaikinya. Teman-temannya pun heran melihatnya. Sejak saat itu, Koteng pun jadi rajin belajarnya. Dia sampai belajar di toilet, dan dia pun belajar di balkon rumahnya. Sampai-sampai dia mengganggu tetangganya di malam hari. Keesokan harinya, pada saat pembagian hasil ulangan, Koteng mendapatkan nilai 70. Dan Koteng pun bilang kepada Sen Chiai, kalau menjawab soal ini pun tidak akan ada gunanya untuk kehidupan. Sen Chiai pun bilang, jangan mengharapkan sesuatu kalau kau tidak mau berusaha. Pada saat jam pelajaran olahraga, mereka pun bercerita tentang mayat hidup, dan kita akan diperlihatkan mayat hidup yang jatuh karena menginjak botol susu. Sen Chiai pun meminta Koteng untuk tetap belajar di sekolah setelah jam pulang sekolah. Karena nilai Koteng yang masih sangat kurang, Sen Chiai pun berkata bahwa dia akan menemani Koteng belajar di sekolah setelah jam pulang sekolah. Terlihat suasana sekolah yang sangat gelap di malam hari. Koteng pun tersadar bahwa sebenarnya dialah yang menemani Sen Chiai belajar di sekolah. Koteng pun mengetahui bahwa Sen Chiai tidak menyukai pria yang lebih bodoh darinya. Koteng pun menantang Sen Chiai untuk bertaruh nilai pada saat ujian sekolah. Karena taruhan tersebut membuat hubungan di antara keduanya menjadi semakin dekat dan semakin akrab. Ujian pun telah selesai, akhirnya Sen Chiai yang menang. Karena Koteng kalah, dia pun meninggalkan Sen Chiai di kelas sendirian pada malam hari. Ternyata Koteng meninggalkan Sen Chiai untuk menggunduli rambutnya. Pada saat Koteng kembali, Sen Chiai pun tertawa karena melihat kepala Koteng yang botak. Ia tidak menyangka bahwa Koteng akan menempati janji taruhannya. Keesokan harinya terlihat Koteng yang risih karena rambutnya dimainin sama si Boci. Lalu Sen Chiai pun lewat dengan rambut yang diikat. Padahal dia menang, tapi dia tetap mengikat rambutnya. Sehingga para pria yang duduk di pinggiran lapangan pun semakin menyukai Sen Chiai. Karena Sen Chiai semakin terlihat cantik dengan rambut yang diikat. Semenjak saat itu juga, belajar menjadi hal yang sangat menyenangkan untuk Koteng. Lalu terjadi insiden di kelas mereka. Ternyata uang kas di kelas mereka hilang dan entah siapa yang mengambil. Gurunya pun meminta untuk menulis nama temannya yang dicurigai. Semuanya pun menolak karena tidak mau menuduh temannya sendiri, termasuk Sen Chiai yang menentang gurunya. Lalu semuanya pun melempar tasnya ke gurunya. Sen Chiai pun menangis karena dia malu telah dihukum. Koteng pun menghiburnya dengan mengatakan bahwa Sen Chiai cantik walaupun sedang menangis. Singkat cerita, hari kelulusan pun telah tiba. Terlihat semua murid sedang merayakan kelulusannya. Xiao Wei pun bertanya kepada Sen Chiai siapa pria yang disukainya. Lalu Sen Chiai membisikkan sesuatu kepada Xiao Wei. Libur musim panas pun dimulai. Terlihat mereka yang sedang bersenang-senang bermain air di pantai. Setelah puas bermain air, mereka pun duduk di tepi pantai. Mereka saling menceritakan impian mereka di masa depan. Terlihat Koteng yang sedang melukis, lalu ia mendapatkan telepon dari Sen Chiai. Ia pun segera menghampiri Sen Chiai dan terlihat Sen Chiai yang menangis dan sangat sedih karena nilainya masih kurang untuk masuk ke universitas utama pilihannya. Pada saat itu juga, ternyata Koteng ingin menyatakan cintanya kepada Sen Chiai. Dan hal tersebut justru membuat Sen Chiai semakin sedih dan menangis semakin kencang. Tahun ajaran baru pun dimulai. Terlihat Geibi yang masuk ke jurusan informatika, Cao yang masuk ke jurusan teknik kimia, dan ternyata Sen Chiai masih masuk ke universitas pendidikan. Koteng pun memberikan hadiah kepada Sen Chiai. Dan pada saat di dalam kereta, Sen Chiai pun membuka hadiah tersebut. Ternyata itu adalah kaos yang dilukis Koteng pada saat itu. Oh iya, di sini ternyata Boci harus mengulang tes di tahun depan. Pada saat penyambutan mahasiswa baru, terlihat Koteng yang sedang berdansa oleh seorang wanita. Di universitas, Koteng tinggal di asrama bersama dengan 3 orang teman barunya, yang masing-masing memiliki keunikannya tersendiri. Terlihat Koteng yang sedang mengantri di depan telepon umum. Setiap hari, dia nelpon Sen Chiai. Pada malam itu, ia meminta Sen Chiai untuk tidak berpegangan tangan dengan pria lain. Karena Koteng sendiri pun belum pernah memegang tangan Sen Chiai. Libur musim dingin pun dimulai. Koteng bertanya kepada Sen Chiai, apakah kita pacaran? Sen Chiai pun menjawab, kenapa tanya aku? Di sini terlihat mereka yang menghabiskan waktu bersama, berlari, bermain, memakan es, dan berfoto bersama.
Sun Chiayi pun bertanya kepada Koteng, "Apa kamu benar-benar mencintaiku?" Koteng pun menjawab dengan cepat, "Iya." Sun Chiayi pun meninggalkan Koteng dan Koteng mengira Sun Chiayi sedang berusaha untuk menolaknya. Terlihat mereka pun sedang menuliskan sesuatu di lampion dan Koteng menyatakan cintanya kepada Sun Chiayi. Karena takut ditolak, dia tidak mau mendengar jawaban dari Sun Chiayi dan berkata, "Biarkanlah aku terus mencintaimu." Di kampusnya, Koteng pun mengadakan kompetisi pertarungan antara pria. Ia pun menelpon Sun Chiayi dan meminta Sun Chiayi untuk datang. Sun Chiayi pun datang meskipun ia tidak menyukainya. Setelah Koteng melihat Sun Chiayi, ia pun terlihat sangat senang karena Sun Chiayi telah datang. Dari situlah keretakan hubungan mereka dimulai. Sun Chiayi bilang kalau Koteng terlalu kekanak-kanakan dan Koteng mengatakan, "Ya, aku kekanak-kanakan, karena itulah aku mengejar gadis sepertimu." Sun Chiayi yang mendengar hal itu pun langsung meminta Koteng untuk tidak mengejarnya lagi. Koteng pun pergi meninggalkan Sun Chiayi yang menangis sendirian. Kabar keretakan hubungan mereka pun tersebar dengan cepat, dan teman-teman Koteng yang lain pun segera bergegas untuk menghampiri Sun Chiayi untuk menyatakan cintanya. Dan yang tiba di Taipei duluan adalah Aho karena dia menggunakan kereta cepat. Sao yang baru sampai pun melihat Aho yang udah jalan bareng sama Sun Chiayi sambil berpegangan tangan. Karena emosi, Sao membawa Koteng berkeliling dan memukulinya di bawah kolong jembatan. Terlihat Koteng yang galau ketika melihat telepon umum. Sun Chiayi dan Aho pun pacaran hanya 5 bulan karena Sun Chiayi merasa Aho tidak sungguh-sungguh mencintainya. Koteng pun berlari mengelilingi lapangan karena galau. Malam harinya terjadi gempa, yang pada awalnya Koteng dan teman-temannya kira itu adalah hantu. Mereka pun segera berlari meninggalkan kamar dan terlihat di luar sangat ramai oleh mahasiswa yang lain. Karena pusat gempa yang ada di Taipei, Koteng pun keluar memanjat pagar dan berlari di jalanan untuk mencari sinyal supaya bisa menelpon Sun Chiayi. Di sini terlihat Sun Chiayi sedang menggandeng tangan seorang pria, yang kemungkinan besar itu adalah pacarnya. Singkat cerita, ternyata mereka sudah lost kontak selama 2 tahun. Dan Koteng bertanya kepada Sun Chiayi, "Kenapa pada saat itu kau tidak mau menjadi pacarku?" Sun Chiayi pun menjawab, "Masa yang paling indah adalah masa pendekatan. Untuk itu, aku membiarkanmu mengejarku lebih lama." Sun Chiayi pun berterima kasih kepada Koteng karena telah mencintainya. Di akhir masa kuliah, saat yang lain sibuk untuk mempersiapkan S2, Koteng pun sibuk untuk menulis cerita. Singkat cerita, kini mereka semua sudah lulus. Sao yang bekerja menjual mobil bekas, Gaby yang menjadi PNS, Aho yang menjadi sales asuransi, dan Boci yang pergi ke luar negeri untuk melanjutkan S2. Tak lupa ada Xia Wei yang sekarang sudah sukses dan menjadi penulis novel terkenal. Padahal dulu dia suka diejek karena semua gambarnya yang botak. Tiba-tiba Koteng mendapatkan telepon. Ternyata telepon tersebut dari Sun Chiayi. Dan Sun Chiayi ingin memberikan kabar gembira kepada Koteng dan mau Koteng menjadi orang pertama yang tahu. Lalu kita akan kembali ke awal scene tadi. Ternyata yang menghampiri Koteng dan menyuruhnya bergegas adalah Aho dan Boci. Mereka pun berkumpul bersama menjadi tamu undangan di pernikahan Sun Chiayi. Koteng pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia tidak rela melihat wanita yang dicintainya menikah dengan pria lain. Lampu pun mati dan pengantin masuk. Terlihat Sun Chiayi yang sangat cantik mengenakan gaun pengantin. Koteng pun tersenyum melihat Sun Chiayi yang sangat bahagia di hari pernikahannya. Saat itu juga Koteng telah menyadari bahwa dia akan bahagia melihat wanita yang dicintainya bahagia selamanya. Acara pun selesai dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama pengantin. Teman-teman Sun Chiayi pun meminta izin kepada suaminya untuk mencium Sun Chiayi karena mereka telah memberi amplop. Suaminya pun bilang, "Kalian harus menciumku dulu sebelum mencium dia." Koteng pun tanpa pikir panjang langsung mencium suami Sun Chiayi. Semuanya pun terlihat kaget kecuali Sun Chiayi yang tertawa melihat tingkah Koteng. Lalu kita akan flashback. Ternyata saat mereka bertengkar, mereka pun sama-sama terluka dan menangis. Koteng pun menghampiri Sun Chiayi lalu mengusap air matanya dan meminta maaf. Terlihat Sun Chiayi yang mencari sinyal sesudah terjadinya gempa. Di akhir film ini kita akan tahu bagaimana perasaan Sun Chiayi yang sebenarnya kepada Koteng. Ternyata Sun Chiayi juga mencintai Koteng dan mau berpacaran dengan Koteng apabila Koteng mau mendengarkan jawabannya pada saat itu. Film pun diakhiri dengan Koteng yang mengatakan kepada Sun Chiayi bahwa dia akan terus kekanak-kanakan.
Oke guys, bagaimana untuk rangkuman filmnya? Silahkan komen di bawah ya. Secara keseluruhan, film ini sangat bagus dan cocok untuk para remaja yang menyukai kisah-kisah romantis. Film ini juga nggak membosankan, karena banyak unsur komedi yang diselipkan. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari film ini, seperti rajin belajar, berusaha untuk mendapatkan sesuatu, mengajarkan jujur terhadap perasaan, dan jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oke guys, jadi sekian untuk rangkuman film ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyaknya kekurangan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.